Ini tadi saya yang pertama tadi karena waktunya habis, jadi ini saya buat untuk meeting baru aja. Oke ya, baik. Kita mulai untuk perkuliahan pada pagi ini. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jarang kelihatan Mbak Salma, sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi terima kasih. Jadi untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan masih dalam suasana wabah corona, jadi perkuliahan masih dilaksanakan secara online. Nah, enggak apa-apa, semoga di sini nanti apa yang saya sampaikan untuk materinya bisa diterima dan bisa dipahami tanpa mengurangi daripada materi yang ada ini ya. Oke. Baik, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa volume, biaya volume, penjualan dan laba, atau populer disebut dengan analisa cost, volume, profit, atau analisa CVP. Ini. Jadi ini tentunya berkaitan dengan bagaimana tujuan daripada perusahaan di dalam menghasilkan laba yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke. Baik. Langsung saja di sini kita akan mulai ke slide yang pertama. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya memang di dalam melakukan kegiatan operasional ya perusahaan ini memang memiliki tujuan untuk menghasilkan laba yang optimal. Karena dengan laba yang optimal di sini tentunya nanti perusahaan akan mampu berbuat banyak, di mana di sini perusahaan akan mampu ya melakukan kegiatan secara going concern bisnisnya, mampu melakukan ekspansi dan juga tentunya untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, untuk itu di sini tentunya laba ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ya keberadaannya bagi kegiatan operasional perusahaan. Nah, sehingga di sini bagaimana agar supaya pencapaian laba ini optimal, maka di sini tentunya diperlukan yang namanya perencanaan atau planning. Jadi di sini kita melihat bahwasanya di dalam manajemen ini ada 4 fungsi pokok yang sudah kita ketahui bersama. Pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga adalah controlling, actuating atau action. Dan yang keempat adalah controlling. Jadi ada 4 fungsi ini. Nah, dari 4 fungsi ya daripada fungsi manajemen di sini, fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena berpengaruh secara langsung terhadap faktor kelancaran maupun keberhasilan manajemen di dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi agar supaya pencapaian tujuan organisasi itu bisa terwujud dengan baik, bisa berhasil, maka di sini diperlukan perencanaan. Karena perencanaan ini kan memperkirakan kegiatan-kegiatan, segala sesuatu, aktivitas yang akan dilakukan yang di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini untuk meminimalisir ketidakpastian sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, maka di sini perlunya perencanaan dilakukan oleh manajemen. Jadi dengan perencanaan tentunya di sini memungkinkan manajemen ini untuk bekerja lebih efektif ya. Karena apa? Karena perencanaan ini tentunya akan memberikan arah yang jelas dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Bagaimana tujuan-tujuan itu ditetapkan di dalam perencanaan, kemudian untuk mencapai tujuan itu bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh manajemen itu sendiri. Nah, itu gambarannya. Nah, di sini tadi ya bahwasanya memang tujuan secara umum daripada kegiatan operasional bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di sini adalah dalam rangka untuk menghasilkan laba. Jadi bagaimana
perusahaan di sini mampu menghasilkan laba yang optimal. Di mana laba di sini ini menjadi satu ukuran ya kesuksesan daripada manajemen di dalam pengelolaan perusahaan. Ya, jadi laba ini memang dijadikan sebagai ukuran untuk penilaian kinerja daripada perusahaan. Kinerja di sini adalah kinerja keuangan. Jadi kinerja keuangan perusahaan ini dikatakan bagus apabila perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang optimal. Dan sebaliknya, kinerja keuangan perusahaan ini dikatakan jelek, buruk, itu apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan laba, apalagi malah justru mengalami kerugian. Nah, sehingga di sini sering ya untuk laba ini dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan atau kinerja keuangan daripada perusahaan. Nah, di sini juga sekaligus bisa dijadikan sebagai ukuran ya indikator untuk mengukur keberhasilan kesuksesan manajemen di dalam mengelola perusahaan. Jadi kalau manajer di sini mampu ya di dalam pengelolaannya mampu menghasilkan laba yang optimal, maka di sini manajer bisa dinilai sebagai seorang manajer yang sukses ya. Karena apa? Karena di sini peran daripada manajer itu memang luar biasa. Jadi di sini tentunya berkaitan dengan perencanaan yang tadi sudah dibuat. Jadi perencanaan yang dibuat itu kemudian nanti dilakukan pengorganisasian, kemudian dilakukan action dan juga nanti ada pengawasan. Nah ini, oke. Nah kemudian di sini untuk dapat mencapai laba yang besar, ya tentunya di sini dalam perencanaan maupun realisasinya, manajer dapat melakukan berbagai macam langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan. Nah ini. Jadi bagaimana sih? Jadi tentunya di sini manajer akan berpikir bagaimana agar supaya kegiatan operasional perusahaan ini itu mampu menghasilkan laba yang optimal. Nah di sini ada 3 pendekatan yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh para manajer. Pertama adalah melakukan efisiensi biaya. Jadi efisiensi biaya ini dilakukan dengan cara apa? Meminimumkan biaya produksi maupun biaya operasional sehingga di sini nanti tentunya perusahaan akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh laba yang optimal. Jadi kita ambil contoh misalkan saja ya sebagai ilustrasi, kalau untuk biaya produksi biasanya sebesar 1 juta. Ya. Kemudian biaya operasional misalkan 1 juta. Nah, karena perusahaan ini mampu melakukan efisiensi biaya produksi dan biaya operasional, maka biaya produksi itu di sini mampu ya diefisiensikan menjadi dari 1 juta menjadi 700. Nah, berarti ini ada selisih 300. Biaya operasional dari 1 juta menjadi 500, berarti di sini ada efisiensi 500. Nah, dari selisih untuk proefisiensi ini tentunya nanti akan mampu ya meningkatkan daripada perolehan laba yang akan diterima oleh perusahaan ya. Dengan catatan tentunya tingkat harga jual itu dan volume penjualan adalah sama. Jadi kalau misalkan jualnya per unit 1.000 ya tetap dijual 1.000. Kemudian kalau volume penjualannya di sini misalkan 100 unit, berarti di situ tetap 100 unit. Nah ini adalah gambaran bagaimana untuk efisiensi biaya itu mampu ya meningkatkan perolehan laba bagi perusahaan. Nah sebetulnya di sini kalau kita bicara tentang efisiensi ya tentunya di sini tidak hanya pengaruh atau manfaat yang diperoleh bagi perusahaan itu adalah laba yang dihasilkan lebih optimal lagi tidak, tetapi juga di sini tentunya perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif ya, competitive advantage ya. Jadi memiliki keunggulan dalam bersaing. Keunggulan dalam bersaing di sini tentunya adalah dalam hal harga. Jadi tentunya kalau perusahaan mampu melakukan efisiensi, tentunya di sini perusahaan juga bisa menjual produk-produk dengan harga yang lebih murah. Ini. Nah, tentunya kalau perusahaan ini menjual dengan harga yang lebih murah, maka
Ini dalam rangka apa? Untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, semakin besar volume penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya di sini pun juga kesempatan perusahaan untuk mendapatkan laba yang optimal ini akan semakin dimungkinkan. Oke, baik. Ini untuk pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua di sini adalah berkaitan untuk penentuan harga jual. Nah, ini. Jadi ini sebetulnya asumsi yang sangat sederhana. Kalau perusahaan pengen laba yang diperoleh besar, maka harga jual yang ditawarkan kepada konsumen itu harus sesuai dengan laba yang dikehendaki. Nah, ini. Jadi kalau misalkan contoh, harga pokok barang per unit adalah Rp100. Kemudian laba yang diinginkan dari penjualan per unit ini misalkan 500. Maka perusahaan bisa menjual dengan harga 600. Yang 100 adalah harga pokok, yang 500 adalah laba yang dikehendaki. Nah, maka di situ tentunya perusahaan akan memperoleh laba yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian tentunya di sini di dalam harga penetapan harga jual ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan ya. Apalagi membalik telapak kaki lebih susah lagi. Nah, ini karena apa? Karena perusahaan ada kompetitor, ada pesaing ya. Kalau kita menjual dengan harga tinggi sedangkan kompetitor ini menjual dengan harga yang lebih murah, nah tentunya di sini perusahaan bukannya mendapatkan keuntungan yang sesuai diharapkan, malah justru sebaliknya, di mana perusahaan itu justru mengalami kerugian. Karena apa? Volume penjualan yang menurun. Kalau volume penjualan menurun, secara otomatis laba yang diperoleh juga semakin rendah. Nah, maka ini di dalam penentuan harga jual, sekali lagi ini merupakan kebijakan yang tentunya sangat-sangat kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah peningkatan volume penjualan. Nah, ini tentunya sehingga dapat mencapai target. Nah, ini. Jadi volume penjualan ini juga bisa ya kalau perusahaan ini menghendaki laba yang optimal, maka sebisa mungkin perusahaan itu harus mampu menjual dengan angka-angka tertentu atau target-target tertentu. Nah, makanya kita sering melihat ya bahwasanya pada perusahaan terutama untuk bagian penjualan atau bagian pemasaran di situ ditetapkan target-target tertentu daripada penjualan yang dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan laba yang optimal. Oke. Nah, kemudian dari ketiga pendekatan di sini, ini memang baik biaya, harga jual, maupun volume, ini ketiganya memang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Ya. Jadi memang ini sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana hubungan daripada ketiganya. Nah, ini adalah gambar yang menjelaskan bagaimana hubungan antara penjualan, harga jual, dan volume penjualan. Nah, ini. Jadi biaya ini. Nah, ini. Jadi biaya di sini ini adalah asumsinya bahwasannya biaya ini meliputi biaya operasional dan juga biaya produksi. Jadi kalau di dalam perusahaan di sini memang ada biaya produksi, kemudian ada biaya administrasi dan umum, dan ada juga biaya pemasaran. Nah, besar kecilnya daripada biaya yang dikeluarkan sebagai bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan, ini nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap harga jual. Nih, ya. Kalau perusahaan ya tidak mampu melakukan efisiensi atas biaya, maka di situ harga jual yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin mahal. Ini. Tetapi sebaliknya, kalau perusahaan mampu melakukan efisiensi, sehingga biaya produksi, biaya operasional yang mana di situ bisa berupa biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran ini rendah, maka tentunya di sini perusahaan juga akan mampu ya menjual produk
yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang lebih kompetitif, ya. Nah, sehingga di sini biaya ini berhubungan langsung dengan harga jual, berkorelasi secara langsung dengan harga jual. Nah, selanjutnya di sini juga sama. Harga jual ini juga nanti akan berpengaruh secara langsung terhadap volume penjualan. Jadi kalau di dalam teori ekonomi mikro memang di situ mekanisme harga ya ini bisa terbentuk dari daya tarik menarik antara permintaan sama penawaran. Nah ini. Jadi di sini memang ketika harga komoditas atau harga suatu barang ini kecenderungan tinggi, maka di sini kecenderungan permintaan itu turun. Ya, permintaan di sini adalah bisa dikaitkan, bisa diasumsikan sebagai volume penjualan. Jadi sekali lagi, jadi kalau harga jual itu naik tinggi, ya, maka tentunya di sini permintaan untuk barang tersebut itu turun. Nah ini. Sehingga kalau permintaan turun, tentunya volume penjualan itu akan turun. Sebaliknya, kalau harga sebuah komoditas ini rendah, murah, ya, atau standar, maka tentunya di sini permintaan untuk komoditas tersebut atau barang tersebut itu cenderung naik. Sehingga volume penjualan juga ikut naik. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya memang ada hubungan antara harga jual dengan volume penjualan. Ya, jadi secara langsung di situ berhubungan. Ini. Oke. Nah, selanjutnya volume penjualan. Di dalam volume penjualan juga demikian. Kalau volume penjualan ini naik, maka tentunya perusahaan itu harus mengikuti dengan volume produksi yang lebih ditingkatkan. Contoh misalkan, ketika volume penjualan itu bisa mencapai 1.000 unit dalam satu periode, maka tentunya perusahaan agar supaya mampu memenuhi daripada volume penjualan, maka perusahaan harus memproduksi ya volume produksi paling tidak sebanyak 1.000 unit tadi untuk memenuhi volume penjualan. Nah, jadi volume produksi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap volume penjualannya. Ya, dalam artian volume penjualan tinggi maka volume produksi tinggi. Ya, volume penjualan rendah maka volume produksi juga ikut diturunkan. Makanya kalau kita melihat fenomena atau sekarang yang saat ini terjadi ya fakta-fakta yang sering terjadi memang terjadi apa ya kondisi perekonomian yang sangat lemah di mana di sini juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi daripada volume produksinya tetapi juga ada perusahaan yang memang meningkatkan volume produksinya. Nah, ini juga tentunya sesuai dengan bagaimana volume penjualan yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi contoh misalkan karena volume penjualan turun, misalkan untuk fashion lah, misalkan perusahaan ini ya konveksi, mungkin permintaan turun, volume penjualan turun, sehingga volume produksi juga ikut turun. Tetapi ada juga ya perusahaan konveksi karena untuk produk pakaian turun, maka kemudian ganti banting setir. Sekarang itu yang lagi rame apa? Oh, masker. Maka di situ dia memproduksi masker. Karena masker ini permintaannya tinggi, volume penjualannya tinggi, maka tentunya volume produksinya juga ikut. Nah, kan seperti itu gambarannya. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini dari volume produksi ini nanti akan berpengaruh terhadap biaya per unit. Nah, ini. Ya, biaya per unit. Kita tahu bahwasanya untuk unsur biaya itu kan ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Kalau biaya variabel tentunya di sini ya untuk per unitnya itu tetap ya per unitnya, tetapi secara total berubah-ubah gitu ya. Nah ini semakin besar volume produksi maka semakin besar pula biaya variabelnya gitu ya. Total biaya variabelnya semakin besar. Jadi kalau kita memproduksi 10 unit, dengan memproduksi 1.000 unit, tentunya untuk konsumsi biaya variabelnya itu berbeda. Lebih besar yang memproduksi volume produksi 1.000 unit, karena total biaya variabelnya juga ikut naik. Kan biaya variabel kan perilakunya akan
naik atau turun itu sesuai dengan output daripada produksinya. Kalau outputnya rendah, maka biaya total biaya variabelnya rendah. Tapi kalau outputnya tinggi, maka total biaya variabelnya juga ikut naik. Nah, tetapi untuk di samping biaya variabel kan ada biaya tetap. Kalau biaya tetap ini kan secara total tetap, gitu. Tetapi per unitnya untuk biaya tetap ini pembebanan setiap unitnya ini semakin besar volume produksi, maka pembebanan biaya tetap per unitnya ini semakin kecil. Ini, ya. Jadi pembebanannya semakin kecil. Itu kan perilaku daripada biaya tetap. Dan itu sudah sempat kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, maka dari itu tentunya semakin besar volume produksi, maka biaya per unit untuk barang ini juga bisa semakin murah. Karena apa? Karena pembebanan biaya tetapnya itu semakin rendah. Nah, ini. Semakin rendah, sehingga biaya per unitnya itu semakin murah. Nah, kalau biaya per unit ini semakin murah, tentunya untuk biaya produksi juga akan semakin murah. Nah, ini tadi ya gambaran bagaimana hubungan antara biaya, harga jual, dan juga volume penjualan. Oke, jadi memang ini saling berkaitan, sehingga di dalam membuat kebijakan-kebijakan, pendekatan di sini tentunya harus bisa melihat dari setiap pendekatan yang ada, setiap unsur ini, baik biaya, harga jual, maupun volume penjualan itu harus diperhatikan dalam rangka untuk mengoptimalkan daripada penerimaan laba. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk dapat membantu daripada menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah penjualan yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah laba tertentu. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan analisis tadi, yaitu analisis biaya, volume penjualan, dan laba. Nah, ini untuk mengetahui besarnya laba tertentu perlu diadakan analisis terhadap keterhubungan atau relationship antara laba dengan biaya, volume penjualan, dan harga jual. Karena memang laba ini ada kaitannya dengan 3 komponen itu tadi, biaya, volume penjualan, dan harga jual. Nah, analisa yang nanti bisa kita lakukan, dan ini biasanya umum ya dipakai, ini adalah analisis break even. Ya, ini. Break even tahu ya, apa break even? Titik impas ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk analisa biaya, volume, dan laba yang mempunyai hubungan erat dengan anggaran. Nah, ini walaupun analisa break even ini dapat diterapkan dengan menggunakan data histori ya. Data histori, tetapi di sini juga bisa diterapkan pada data taksiran atau data anggaran. Oke. Nah, ini untuk lebih jelasnya, bahwasanya di sini memang untuk analisa break even ini menggambarkan kondisi bahwasanya pada posisi break even ini perusahaan itu tidak untung tidak rugi. Makanya ini disebut dengan titik pulang pokok, atau kalau orang Jawa bilang mungkin bilangnya ya balik modal ya, bakbuk gitulah orang Jawa ya. Karena apa? Karena total penghasilan yang diterima itu sama dengan total biaya. Kalau misalkan saja Mbak Salma, total penghasilan yang diterima untuk bulan Maret kemarin misalkan 10 juta. Tetapi ternyata biaya yang dikeluarkan juga 10 juta totalnya. Berarti kan klop, tidak ada untung, tidak rugi. Nah, inilah yang disebut dengan titik break even atau titik pulang pokok. Jadi ini adalah suatu titik keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh rugi dan tidak mendapatkan laba. Nah, namun demikian di sini untuk analisa break even ini tentunya tidak hanya semata-mata untuk mengetahui suatu tingkatan penjualan dalam keadaan break even ya, dalam keadaan titik pulang pokok saja tidak. Tetapi nanti di sini ini nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut untuk metode analisis memberikan informasi mengenai berbagai tingkatan volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkatan penjualan yang bersangkutan. Jadi di sini nanti ya
sebagai gambaran awal mengapa kita perlu ya belajar tentang analisa break even ini, karena kalau kita sudah mendapatkan posisi titik impas atau titik break even point ya, maka nanti di sini kita bisa ya menentukan berbagai macam tingkatan volume penjualan ya, dengan asumsi bahwasannya kalau volume penjualan itu kita tingkatkan di atas titik break even, berarti di sini asumsinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi contoh misalkan titik break even-nya itu pada posisi 100 unit misalkan saja. Nah, berarti di sini agar supaya perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan harus mampu menjual di atas 100 unit. Itu tentunya nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, tentunya nanti kombinasi volume penjualan berapa, keuntungan berapa itu nanti bisa diperkirakan. Dan sebaliknya, kalau misalkan tadi titik break even-nya 100, maka kalau perusahaan ternyata hanya mampu menjual di bawah 100, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ini sebagai gambaran saja bagaimana nanti di dalam analisa break even itu mampu ya membantu manajemen di dalam membuat berbagai macam keputusan, membuat perencanaan yang berkaitan dengan penetapan volume penjualan. Nah, baik, di sini untuk lebih lanjut, ini adalah untuk menentukan titik break even. Nah, jadi untuk penentuan titik tingkat break even atau titik impas, di sini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya break even itu sama dengan total pendapatan sama dengan total biaya. Nah, ini total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi di sini total pendapatan itu bisa kita rumuskan ya. Ini. Jadi total pendapatan ini sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan volume penjualan. Sedangkan untuk total biaya ini berarti biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan unit. Atau kalau kita lambangkan dengan notasi ya P kali X sama dengan F plus V kali X. P ini adalah price harga per unit, X ini adalah untuk unitnya, sedangkan F ini adalah fixed cost atau biaya tetap, ditambah dengan variable cost dikalikan dengan unit. Nah, kemudian dari persamaan di atas ini, maka apabila perusahaan menghendaki laba tertentu, maka kita bisa menambahkan ini. Rumusnya PX ya sama dengan F plus V kali X plus L. Nah, jadi L ini menambahkan daripada total biayanya. Sehingga nanti di situ kita bisa mengetahui berapa sih laba yang nanti bisa diterima oleh perusahaan dengan kapasitas tertentu. Oke. Nah, kemudian itu tadi adalah untuk persamaan daripada titik impas atau BEP. Kemudian di sini untuk menentukan BEP, ini ada dua jenis BEP. BEP yang pertama adalah BEP dalam rupiah, dan BEP yang kedua adalah BEP dalam unit. Kalau untuk BEP dalam rupiah, ini sama dengan F per 1 min V per P. Ya, ini. Jadi F-nya ini adalah total biaya tetap, kemudian V-nya ini adalah biaya variabel per unit, P-nya ini adalah harga jual per unit atau price. Sedangkan kalau untuk BEP dalam unit, ini adalah F per P min V. Ya, ini. F-nya sama, P-nya sama, V-nya sama. Oke. Baik, itu untuk rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung daripada BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah, selanjutnya di sini agar untuk memperjelas daripada pembahasan tentang BEP di sini, ini ada satu ilustrasi contoh soal yang nanti kita bisa analisa dengan menggunakan analisa BEP. Jadi contoh PT Prima mempunyai data tentang harga jual dan biaya selama tahun 2006 adalah sebagai berikut. Harga jual per unitnya ini adalah 5.000.
Jadi produk ini dijual dengan harga 5.000. Kemudian untuk biaya variabel per unit, jadi untuk memproduksi produk tersebut, ini biaya yang dikeluarkan untuk biaya variabel per unit ini adalah 2.000. Sedangkan untuk total biaya variabel, total biaya tetapnya di sini adalah sama dengan 300.000. Nah, ini ditanyakan berapakah titik impasnya baik dalam rupiah maupun dalam unit. Oke, nah untuk itu kita bisa langsung ya simak bagaimana untuk penyelesaian daripada perhitungan untuk BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit. Nah, ini kita bisa melihat contoh ya, ini adalah perhitungannya. Kita mencari BEP dalam rupiah dulu. Rumusnya adalah F per 1 min V per P. Ini ya. Atau biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel per unit bagi harga jual per unit. Kita masukkan dalam rumus angka-angkanya. Jadi biaya tetapnya 300.000 per 1 min. Biaya variabel 2.000 per 5.000 ini adalah harga jual. Sama dengan 300.000 per 1 min 0,4 sama dengan 300.000 per 0,6. Hasilnya sama dengan ya 500.000. Nah, berarti di sini untuk BEP dalam rupiah adalah sama dengan 500.000. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perhitungan untuk BEP dalam unit. Ini sama dengan F per P min V. Kita masukkan biaya tetapnya 300.000 min harga jualnya per unitnya adalah 5.000 min biaya variabelnya per unit 2.000. Jadi sama dengan 100 unit. Nah, di sini ada kombinasi bahwasanya dari hasil perhitungan BEP ini bisa kita simpulkan bahwasannya perusahaan ini pada posisi titik impas ya. Perusahaan pada posisi titik impas dalam artian perusahaan tidak ada keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian itu apabila perusahaan itu menjual sebanyak 100 unit dengan biaya 500.000. Jadi kalau perusahaan menjual 100 unit dengan biaya 500.000, maka perusahaan itu berada pada titik impas. Ini. Nah, ini bisa kita ketahui titik impasnya itu di situ. Nah, bagaimana berarti di sini kalau kita asumsikan berarti kalau perusahaan mampu menjual di atas 100 unit, tentunya perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Karena titik impasnya adalah 100 unit. Dengan asumsi tadi ya, informasi harga jualnya tetap, ya, biaya tetapnya juga tetap, biaya variabelnya tetap, gitu ya, per unitnya. Nah, itu nanti bisa meningkatkan daripada laba. Oke. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang kita bicara tentang laba. Kalau tadi dari contoh ilustrasi perhitungan BEP yang pertama kita sudah memperoleh hasil bahwasanya perusahaan dalam menjual 100 unit dengan harga jual 5.000 dan biaya yang dikeluarkan sebanyak 500, itu perusahaan pada posisi titik impas. Nah, sekarang jika perusahaan itu menginginkan tambahan laba sebesar 750. Ini. Kalau perusahaan pengennya ada laba 750, kira-kira nanti perusahaan harus menjual sebanyak berapa? Nah, maka di sini kita bisa memasukkan ke dalam persamaan ya daripada BEP, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya ditambah dengan laba. Nah, ini. Sehingga pendapatannya ini kan pendapatan kan P kali X. P-nya ini adalah harga per unit 5.000 dikalikan X karena X-nya ini yang akan kita cari. Sama dengan F-nya ini kita masukkan 300.000 plus variabel per unitnya 2.000 kali X. Plus L ini laba yang kita kehendaki. Kalau pada contoh ilustrasi di sini adalah 750. Nah, sehingga di sini kita hitung hasilnya di sini X-nya adalah 350 unit. Anda bisa lihat, 350 unit ini kan posisinya berada di atas 100 unit. Kalau tadi 100 unit, perusahaan tidak untung, tidak rugi, ternyata kalau perusahaan itu ya menjual 350 unit, maka perusahaan di sini bisa
memperoleh laba atau keuntungan sebanyak 750. Ini. Nah, sehingga di sini kalau kita mampu menjual 350 unit itu sama dengan 350 unit dikalikan dengan 5.000. 350 ini adalah untuk penjualannya, 5.000 ini adalah kejualnya. Sehingga di situ nanti untuk hasil penjualan pendapatannya adalah sama dengan 1.750.000. Nah, jadi itu contoh bagaimana kita melakukan perhitungan daripada BEP, kemudian kita juga bisa menentukan laba yang dikehendaki sebesar berapa, sehingga di situ nanti kita bisa memperkirakan target penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sebesar berapa. Ini nanti bisa kita lakukan. Oke, jadi itu contoh bagaimana untuk perhitungannya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari contoh yang pertama tadi, oke ya, kebetulan ini yang hadir cuma 2 saja ya ini ya, Mbak Erika sama Mbak Sinta Sabena. Oke, untuk yang siapa ini Mbak Lailatu sama Mbak Rima ya, enggak kelihatan ini, lagi sibuk atau mungkin lagi kemana ini ya. Oke, belum bangun jangan-jangan ya, enggak ya. Oke, baik. Oke, silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Mbak Salma mungkin? Atau Mbak Sinta? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu aja ya. Ini kebetulan waktu tersisa hanya tinggal 6 menit saja. Ya. Oke, maka kita optimalkan sajalah. Ya, nah selanjutnya, kalau tadi contoh yang pertama, sudah kita lihat bagaimana gambarannya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua ini merupakan contoh bagaimana penerapan daripada analisa BEP yang kita lakukan pada data budget. Maksudnya data budget itu data anggaran. Ya. Jadi kita merencanakan, menganggarkan, memperkirakan, ya, untuk laba dan rugi di masa yang akan datang. Nah, itu nanti kita analisa dengan menggunakan BEP. Kira-kira bagaimana? Nah, ini untuk budget penjualan, jadi anggaran, rencana penjualan itu nanti perusahaan akan menjual sebanyak 100.000 unit. Dengan harga jual per unitnya adalah 100. Sehingga di situ nanti pendapatan daripada penjualan perusahaan adalah menghasilkan 10 juta. Itu untuk budget penjualan. Kemudian untuk budget anggaran, yang budget atau anggaran biaya. Ini di sini ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Untuk biaya bahan baku langsung ini semuanya adalah biaya variabel sebesar 3 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja ini semuanya variabel 750. Kemudian untuk biaya overhead di sini untuk tetapnya 800, variabelnya 550. Kemudian untuk biaya administrasi dan umum tetapnya 500, variabelnya 300. Kemudian biaya bagian penjualan ini adalah tetapnya 600, variabelnya 400. Dari sini kita bisa melihat untuk total biaya tetapnya adalah 1.900.000, sedangkan biaya variabel totalnya adalah 5 juta. Sehingga total biaya adalah 6.900.000, sehingga untuk laba yang dianggarkan itu sebesar 3.100.000. Dari total penjualan dikurangi dengan total biaya. Nah, ini pertanyaannya berapa besar BEP baik dalam unit maupun rupiah. Tadi sudah ada rumusnya ya. Nah, kemudian jika tambahan laba yang diinginkan adalah sebesar 1.250.000, berapa lagi yang harus diproduksi. Kalau ini kan kalau memproduksi sebanyak 100.000 unit itu keuntungannya 3.100.000. Tapi dia pengen ada tambahan laba 1.250.000, berarti nanti labanya menjadi berapa ini? 4.350.000 itu kira-kira memproduksi berapa unit lagi. Nah, oke, baik. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya, dan di sini juga dalam prosesnya saya kira sama seperti tadi. Untuk rumus menghitung BEP baik dalam rupiah maupun dalam unit itu sama. Nah, di sini kita bisa melihat hasil daripada perhitungan BEP dalam rupiah ini adalah 3.800.000 ini. Sedangkan untuk BEP dalam unit ini sama dengan 38.000. Oke, baik. Nah,
Jadi itu adalah posisi daripada titik impasnya atau break even point-nya. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwasannya ketika perusahaan memproduksi sebanyak 38.000 unit dengan biaya 3.800.000, maka perusahaan ini pada posisi break even. Nah, selanjutnya kalau untuk tambahan laba ini juga sama seperti yang tadi sudah kita ulas di atas ya. Bahwasanya di sini kita bisa memasukkan ke dalam persamaan yang ada ini. Anda bisa lihat sama, sehingga di sini hasil penjualannya adalah 63.000 unit dikalikan dengan 100 rupiah, hasilnya adalah 6.300.000. Oke, baik. Jadi itu berkaitan dengan perhitungan. Jadi di sini hal yang perlu saya tekankan bahwasanya di dalam analisa break even di situ kita bisa menggunakan data histori. Data histori itu yang dimaksud adalah data yang dihasilkan dari laporan keuangan ya, yang sudah dihasilkan itu bisa atau bisa juga dilakukan pada data-data anggaran. Dan di sini beberapa contoh sudah kita berikan sehingga di situ untuk memberikan gambaran bagaimana proses ya perhitungannya. Jadi kita bisa menganalisa dengan mencari BEP dalam rupiah dan BEP dalam unit. Kemudian kita juga bisa menentukan berapa volume penjualan yang kita harus lakukan apabila perusahaan menghendaki laba tertentu. Oke, baik. Mungkin ini ya materi pada pagi ini. Silahkan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Silahkan, ini masih tersisa waktu kurang dari 1 menit. Nah ini, makanya ini saya gunakan untuk sesi diskusi aja lah. Oke. Mungkin silahkan ada yang tanyakan, silahkan. Mbak Sinta, Sabna, Kartika. Ada yang tanyakan? Oh iya, Pak. Tadi kan ada rumus yang pendapatan itu dikurangi L. Oke. Jadi itu untuk persamaan saja ya. Tetapi hasilnya nanti adalah berkaitan dengan bahwasannya nanti yang kita gunakan adalah total pendapatan itu sama dengan total biaya ditambah dengan L. Jadi L-nya kita letakkan di ini. Karena memang kalau kita bicara tentang laba itu kan pendapatan dikurangi dengan apa? Pendapatan dikurangi dengan laba itu kan sama dengan biaya. Karena kalau kita menghitung laba itu kan total pendapatan dikurangi dengan total biaya, kan gitu. Ya ini dari rumus laba ruginya kan seperti itu. Laba rugi itu kan kita peroleh dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya.